dilakukan seperti itu. Karena bagaimanapun juga nanti masa depan kita itu sangat ditentukan bagaimana kita mengendalikan emosi. Begini, ini cerita psikologi, cerita agama ini jangan hanya dengan hayalan, dengan dalil-dalil, ini eksperimentalis. Ini paradigma yang eksperimentalis. Ya, kecuali kalau pahala, ya saya tidak bisa membuktikan kalau pahala, karena saya juga nggak paham pahala. Tapi yang jelas ini, begini, bahwa keberhasilan anak-anak kita sendiri pun akan ditentukan bagaimana anak itu kita didik bisa mengendalikan emosi. Percaya atau tidak? Suatu ketika dibikin satu eksperimen, ada 10 anak-anak dimasukkan dalam ruangan, dia suruh menghadap meja, di meja sudah dikasih hidangan-hidangan sebangsa ciki-cikian gitu, makanan yang gurih-gurih. 10 anak itu suruh duduk rapi, jangan makan dulu ya, nanti saya mau ambil makanan yang lebih enak lagi, tunggu sebentar, jangan makan dulu ya. Baik, pergi. Begitu orang itu pergi, si anak ini ternyata berebut makanan itu, direkam oleh CCTV. 7 orang itu nggak bisa menahan emosi ingin mengambil makanan, makan. Hanya 3 orang yang diam duduk menahan. Apa yang terjadi? Diamati 30 tahun kemudian, di antara 10 anak ini yang hidupnya sukses yang 3 orang itu. Ya, kita seringkali di tengah perjalanan tidak bisa menahan emosi. Besok ujian, malam ini ada soneta Oma Irama, ada 2 kan besok ujian, tapi malam ini juga ada orkes sama Irama. Ditinggal belajarnya, nonton dulu, tidak mampu mengendalikan emosi. Saya kira seperti itu. Jadi sudah saatnya gitu, masa jenggotnya udah putih masih emosi emosi. Dan ini juga ada ilmunya kan gitu, ada ilmunya. Semuanya menggunakan ilmu pengetahuan, dan ini eksperimentalisme terlebih. Wahlum wasameh kalau umur kasir, sayang, kasih sayang. Al-hulm itu artinya melasan awean gitu tuh. Kita memberikan sesuatu apa yang dibutuhkan orang, kita bantu. Kita punya uang 10.000, kita bagi 5.000-an, ya. Ada orang susah kita tolong, itu namanya ulhul. Itu bedanya. Tapi kalau musamaha, yaitu tasamuh, kata bahasa Indonesia, itu bukan kebutuhan, tetapi kita memberikan ampunan, memaafkan, ya, mengabaikan kesalahan orang. Jadi apakah tasamuh itu mengabaikan kesalahan orang, atau kita memahami kesalahan orang, atau kita memaafkan kesalahan orang? Ini juga lain ceritanya. Orang itu salah, kita nggak marah kok, tapi caranya kita abaikan. Ya nggak salah, emangnya gue pikirin. Ya, saya juga tidak terganggu, biar jalan. Ya, saya sibuk pada waktu dah. Ya. Tetapi ada lagi yang kita tasamuh itu dasarnya, dan ini yang saya anjurkan, bukan sekedar mengabaikan, tapi coba kita belajar memahami, mengerti sudut pandang orang lain. Itu yang lebih genuine, yang lebih asli bersama hati. Kenapa? Orang salah, jangan dulu kita marah. Coba kita belajar berpikir menurut orang itu, dari sudut pandang orang itu. Belum tentu salah kata dia. Saya cerita lagi,
Ada orang perempuan pakai BH saja narik saya suruh mampir. Bayangkan coba. Ini orang gimana sih? Nggak tahu diri. Ya, masa pakai BH aja? Tapi kan akhirnya kan saya belajar ya atas bimbingan Allah juga. Belajar melihat dari sudut pandang dia. Oh, ternyata dia tuh niatnya mah kepengen menghormati saya. Memanggil-manggil saya, suruh mampir. Saya kepengen menghormatinya. Mung bisa nih semono. Ya sudah selesai, kita nggak usah marah. Ya udah saya juga datang duduk juga. Ya air putihnya udah keluar dari gentong bahkan ngambilnya. Ya tapi saya harus merasa gembira. Oh orang ini sekelas ini ingin menghormati saya. Betapa hebatnya orang itu. Malah saya dari yang tadinya akan tersinggung malah berbalik menjadi sangat hormat. Kenapa begitu? Yang dia bisanya begitu. Kalau dianya kaya mungkin dia akan menjemput saya dengan limusin kok. Betul nggak? Mungkin menjemput saya dengan pesawat terbang yang bisanya begitu pakainya kucang, gimana lagi?